e-channel. Preview. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Adi Fahmi. Kali ini dalam program Warawiri Seru. Nah, biasanya di Warawiri Seru itu kita jalan-jalan gitu ya. Dan juga kita bikin talk show mengenai pembahasan apapun informasi buat para pemirsa. Nah, sebelum dimulai saya mau ngasih tahu dulu pada pemirsa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak atau physical distancing, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, mending di rumah aja nonton Warawiri Seru yang selalu tayang di e-channel. Dan sebelumnya juga saya mau ngasih tahu bahwa syuting ini sudah memenuhi protokol kesehatan yang ketat juga, jadi tetap aman. Nah, sudah bersama saya di sebelah kiri ada Pak Sony. Di sini beliau adalah perwakilan dari Sivo. Dan yang benar kita akan berkenalan lebih dekat lagi bersama Sivo gitu ya. Siap. Apa kabar Pak Sony? Baik, Kang. Sehat ya? Masih di masa pandemi nih, apa kabar? Alhamdulillah saya sudah melewati kena COVID-nya, Kang. Gitu ya. 3 minggu yang lalu saya Betul. udah positif. Tapi sudah sehat kembali ya? Enggak. Alhamdulillah. Semoga pemirsa juga selalu sehat-sehat. Nah, kali ini kita bakal lebih kenal lagi sama Sivo nih, Pak. Kita kenalan juga sama pemirsa yang pengen tahu apa sih sebenarnya Sivo itu. Boleh dikasih tahu dong, Pak? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Setiadi. Kebetulan saya salah satu direktur dan pemilik dari Sivo ini. Kita berdiri di tahun 2010, Kang. Betul. Dari 2010. Asalnya kita perusahaan IT biasa, kan. Jadi melayani kebutuhan-kebutuhan IT dan sebagainya. Sesuai dengan perkembangan zaman, saya lihat banyak potensi-potensi yang sebenarnya bisa saya lakukan. Akhirnya beberapa tahun kemudian saya mengurus lisensi atau izin sebagai salah satu perusahaan internet service provider, Kang. Jadi kalau ditanya Sivo itu apa? Sivo itu salah satu internet service provider yang ada di Kota Bandung. Oke. Nah, sejauh pengetahuan saya sampai saat sekarang, di Bandung itu cuma ada 10 ISP yang asli Bandung. Iya. Yang mereka berbisnis untuk menjual internet gitu ya. Nah, kalau total yang ISP yang ada di Kota Bandungnya sendiri itu ada 100 lebih lah. Wah, persaingan Tapi ketat juga. dari sekian banyak ISP yang ada di Kota Bandung itu, kita alhamdulillah kalau dibilang kita termasuk salah satu ISP yang lead atau top 3 di Kota Bandung, itu saya dengan confident bilang kita Sivo ini salah satu ISP yang cukup besar di Kota Bandung. Betul sekali. Nah, ini kita tidak asal ngomong juga, kan. Di Kota Bandung itu jaringan kita sudah bisa dibilang hampir 100%. Wah. Jadi Kota Bandung itu ada 30 kecamatan, 150 kelurahan, 1.500 RW. Dan jaringan kita itu udah sampai ke RW-nya. Wah. Jadi kita itu ada titik hotspot free buat masyarakat hampir di 500 titik. Betul. Ada yang di taman-taman, ada yang di masjid, ada yang di kantor-kantor RW. Gitu. Jadi alhamdulillah dari 2010 sampai sekarang 2021, Sivo yang asalnya hanya berjalan di Kota Bandung, sekarang sudah ada di 12 kota kabupaten di Jawa Barat. Wah, keren sekali ya. Tapi memang kita cuma ada di Jawa Barat. Betul. Kita fokus bagaimana caranya ikut mengembangkan perkembangan IT di Provinsi Jawa Barat. Betul. Jadi dari mulai Pangandaran itu kita punya jalur sendiri ke Ciamis, dari Ciamis ke Tasik,
Tasik ke Garut, Garut Sumedang, Sumedang ke Bandung. Itu hampir 1000 kilometer, Kang. Jadi Sivo itu kalau dibilang kita punya 3 core bisnis, Kang. Satunya yang tadi internet service provider, kita jualan internet ke perusahaan-perusahaan dan dinas-dinas. Kedua, kita juga punya bisnis jaringan. Dalam hal ini mungkin bisa dilihat logo-logo perusahaan ini. Boleh ceritain Pak apa aja? Kalau Sivonya sendiri yang tadi kita kalau dibicara holding, anggap aja lah ini holding walaupun kita masih skalanya gitu ya. Sivo itu holding dari semua. Untuk bisnis jaringan yang tadi saya sebutkan, kita bangun jaringan FO dari mulai Pangandaran sampai ke Bandung, Bandung sampai ke Subang. Itu kita bangun semua sendiri, Kang. Itu ditangani oleh perusahaan kita yang Citratel ini. Nah, itu core bisnis kita yang kedua, kita bangun jaringan di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, jadi yang pertama internet service provider, kedua bisnis telekomunikasi, jaringan fiber optik, yang ketiga itu jasa aplikasi dan keuangan. Apa ini jasa aplikasi dan keuangan? Kalau aplikasi itu kita bangun aplikasi-aplikasi sesuai dengan yang kita perlukan untuk untuk menambah jumlah klien kita. Karena kita berbeda dengan ISP yang lain. ISP lain itu hanya menawarkan internet. Kalau kita udah menawarkan satu solusi, misalkan ke hotel gitu ya. Yang kita tahu orang lain nawarin internet saja, kita udah ditambah dengan aplikasi hotelnya, dengan aplikasi jual belinya, kayak Agoda, Traveloka seperti itu. Makanya tadi saya bilang jasa aplikasi, kita bikin aplikasi sendiri untuk tipe-tipe klien kita. Nah, untuk jasa aplikasi itu ditangani oleh yang ini, yang Walanja ini. Ada Walanja ya. Nah, kalau akan buka website Walanja ini isinya sama kayak Traveloka, kayak Agoda. Jadi bisnisnya memang di wisata. Ini nanti tahap pertamanya memang bisnisnya baru di hotel. Yang kedua itu nanti kontennya nambah di sisi resto, baru di tempat wisata gitu. Nah, itu yang Walanjanya gitu ya. Gitu. Nah, itu terus sekali ya pemirsa. Banyak banget ternyata produk dari Sivo yang bisa digunakan oleh kita. Dan untuk informasi aja, di kantor saya, di kantor kami di e-channel, itu providernya dari Sivo. Dan alhamdulillah selalu lancar ya. Mungkin kalau itu pengen coba di rumah mungkinnya atau di kantornya, boleh menggunakan Sivo. Dan untuk kontaknya misalkan ingin menggunakan ISP dari Sivo, boleh dikontak yang ada di bawah sini. Juga ada Instagramnya dan media sosial lainnya, bisa langsung dikontak aja. Nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Seru. Preview. Preview. Kamu bingung usaha atau produk kamu mau ditampilkan di mana? Di channel tempatnya. Kami menawarkan 4 paket promo yang bisa kamu pilih. Pertama, iklan berbayar, lalu sponsorship, media partner, dan blocking time. Caranya gampang banget. Hubungi kami di nomor ini. Dan jangan lupa terus saksikan di channel TV Warna-Warni Bandung. Nostalgia ceria. Musik kenangan masa lalu yang penuh cerita. Kita kembali ke musik era 70 sampai 90-an. Musik nostalgia era Golden Memories bisa pemirsa nikmati dalam program Nostalgia Ceria. Setiap hari Sabtu dan Kamis di jam berikut. Hanya di e-channel TV Warna-Warni Bandung. Suka-suka nyanyi di ruang musik. Hai barudak musik, selamat datang di Ruang Musik. Mereka keren kan? Nah, aku udah info nih buat barudak musik yang pengen main di ruang musik seperti mereka.
Langsung aja hubungi informasi di bawah ini, atau kalian bisa langsung follow Instagram kami, lalu kirim DM ke @ichanneltv_bdg. Saatnya kalian ambil bagian di Ruang Musik setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4 sore hanya di iChannel, warna-warni Bandung. Preview. Preview. Kembali lagi bersama saya Adi Fahmi dan juga Pak Sony di sebelah sini masih dalam program Warawiri Seru. Nah, setelah tadi kita ngobrol banyak soal SIFO dan berkenalan juga, ini kita ngobrolnya saya pengennya gitu ya di masa-masa pandemi nih kan Pak, masih masa pandemi gitu ya. Banyak banget dari pemirsa yang keluhannya adalah soal sekolah di rumah. Oh gitu. iya, betul. Pasti kan pemirsa dari Warawiri Seru ya gitu, ada yang punya anak atau mungkin kalian adalah siswa gitu ya, suka punya keluhan di rumah kalau belajar teh karena misalnya kayak internetnya putus, kuotanya habis. Nah, dari SIFO ini juga kan ada ISP gitu ya. Apa sih support dari SIFO untuk teman-teman yang mungkin kesusahan untuk internet dan lain-lain saat bersekolah di rumah? Oke. Ini mungkin jadi salah satu pertimbangan gitu ya, atau salah satu alasan kenapa harus pakai SIFO. Betul, boleh. Kenapa harus pakai SIFO? Karena SIFO, saya contohkan di Kota Bandung gitu ya. Kita itu punya produk khusus untuk sekolah. Jadi di masa pandemi ini kita bikin satu produk untuk sekolah, di mana produk tersebut bukan hanya berupa layanan internet, tapi termasuk aplikasi penunjang yang membantu guru dan sekolah dalam proses belajar mengajarnya. Itu buat sekolahnya, itu keuntungan buat sekolahnya. Jadi selain dapat internet, mereka dapat aplikasi juga untuk mempermudah mereka mengajar, untuk mempermudah mereka menganalisa perkembangan siswanya. Dan tentunya itu juga ada manfaat buat orang tua. Orang tua tahu perkembangan anaknya tanpa harus nanya anaknya. Misalkan kalau lagi ujian, kamu dapat nilai berapa dan sebagainya, orang tua udah bisa tahu lewat aplikasi itu. Itu dari sisi sekolah sama dari sisi orang tua. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi siswanya, yang tadi Kang bilang, aduh siswanya nggak punya kuota, aduh internetnya jelek. Jangan takut, kalau di Kota Bandung, SIFO itu punya lebih dari 1.500 titik hotspot. Semua sekolah yang berlangganan ke SIFO, siswanya itu gratis menggunakan hotspot yang kita punya. Jadi udah nggak usah bilang, aduh nggak punya kuota, nggak perlu punya kuota, yang penting handphonenya ada wifi. Tapi kalau handphonenya nggak punya wifi ya repot juga ya. Jadi kita di Bandung punya hotspot di taman, di masjid, di pabrik-pabrik area. Kalau di Bandung itu ada namanya Buruan Sai kan. Itu jumlahnya hampir 40 lebih. Itu kita ada di sana semua. Jadi kalau mereka nggak punya kuota, mereka bisa ke taman, bisa ke masjid, bisa ke pabrik area tadi, cari SSID-nya SIFO, nanti muncul login page, masukin aja nama username password yang sudah dikasih oleh sekolahnya. Jadi itu alasannya kenapa sekolah harus pakai SIFO. Karena SIFO bukan hanya membantu sekolahnya saja, tapi membantu siswanya juga dalam proses belajar mengajar tadi. Nggak usah mikirin punya kuota atau tidak, koneksinya jelek atau tidak. SIFO kita menjamin layanan internet service provider SIFO itu kualitasnya terbaik. Oke, makanya ya untuk sekolah-sekolah guru-guru yang lagi nonton mungkin ya atau adik-adik boleh menggunakan fasilitas dari SIFO. Nah tadi juga saya sudah ngobrol-ngobrol nih ya bersama Pak Sony, di mana salah satu CSR-nya SIFO ini ada sekolah. Iya betul kan. Saya seneng banget tadi bercerita sama Pak Sony soal sekolah ini dan ini sangat menarik. Boleh dikasih kisi-kisi dikit dulu nggak apa ini soal sekolahnya? Sedikit atau banyak Kak? Sedikit tuh, karena kita masih ada segmen berikutnya ya. Jadi sekolah ini saya buat sekolah ini karena saya ingin menciptakan satu sekolah yang punya fasilitas digital yang mumpuni, yang wah gitu ya, tapi dengan biaya yang cukup rendah. Bahkan kita ada program beasiswanya juga. Jadi
bisa full 100% gratis untuk bersekolah di sekolah saya ini. Iya. Nah, selain itu sekolah ini saya buat untuk menyelesaikan masalah saya juga, Kang. Oh ya itu. Jadi di dunia IT ini, khususnya ISP, kita sangat kesulitan mendapatkan SDM atau tenaga kerja yang siap pakai. Oke. Di koran-koran, di berita banyak diberitakan sekian ratus ribu lulusan SMK atau sekian ribu lulusan SMK nganggur gitu. Iya. Padahal kita di dunia usaha, Kang, itu kita butuh SDM yang banyak. Tapi ketika kita dapat SDM, SDM-nya nggak bisa kerja. Itu repot juga. Akhirnya, ya seperti yang tadi saya sampaikan juga, saya buat sekolah ini salah satunya juga untuk menyelesaikan masalah saya. Oke. Jadi semua lulusan yang dihasilkan oleh sekolah kita itu ada jaminan mutu kayak Iya, jaminan mutu dan kualitas kalau mereka langsung siap turun di dunia kerja. Oke. Nah, ini masih bisa kita bahas lebih lanjut lagi dan barusan udah menarik banget bahwa siswa ini punya jaminan bisa langsung kerja dan juga nanti ada sistem digitalnya ya, Pak ya? Ya. Seperti itu. Nah, kita bakal bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, stay tune terus di Warawiri Seru. Preview. Preview. Balakutak serunya tuh di CD. Hiburan musik dangdut paling seru. Semua bisa ikut bergoyang, semua bisa ikut bernyanyi. Saksikan keseruannya cuma di Balakutak, serunya tuh di sini. Bersama host kece Erlan Magatru setiap Sabtu dan Minggu jam 8 malam hanya di e-channel Warna-Warni Bandung. Ini adalah program komedi paling unik. Dikemas secara menarik dengan balutan kesenian dan musik calung. Komedi segar khas Parahyangan dibawakan apik oleh mereka. Jangan lewatkan Calung Banyol bersama The Calung setiap Rabu dan Jumat jam 8:30 malam. Hanya di e-channel Warna-Warni Bandung. Preview. Preview. Ya, kembali lagi pemirsa, masih bersama saya Adi Fahmi dan juga ada Pak Sony di sebelah sini masih dalam program Warawiri Seru. Nah, setelah tadi di segmen sebelumnya kita ngasih kisi-kisi soal sekolah yang juga dibangun oleh Pak Sony ya. Kita bakal lebih dalam lagi mengenal si sekolah ini. Karena sekolah ini ada 3 ya, Pak? Ya, ada 3 SMP, SMA, sama dan SMK. SMK. Dan ini sekolahnya bernama Guna Cipta ya? Guna Cipta. Betul. Ya, itu yayasannya sebenarnya. Oh gitu, boleh diceritain Pak, ini pasti pada penasaran nih pemirsa. Oke ya, jadi sekolah ini sebenarnya salah satu cita-cita saya. Jadi saya pengen punya sekolah dan alhamdulillah di tahun ini cita-cita saya itu kesampaian. Iya. Jadi sekolah yang saya bangun ini mempunyai moto atau 3 pilar pendidikan. Yang pertama itu agama, yang kedua itu bahasa, yang ketiga itu skill. Kenapa agama yang nomor 1? Sekarang itu banyak siswa atau orang lulusan, mau itu pun sarjana gitu ya, dia pintar gitu, tapi adabnya kurang, budi pekertinya kurang. Contoh, misalkan saya pasang iklan nih lowongan kerja, saya cantumin nomor WhatsApp saya juga. Mereka cuma P mau ngapain? PT apa ternyata gitu ya. Dia menanyakan lowongan kerja. Zaman kita dulu beda. Ada assalamualaikumnya, ada Betul. perkenalannya gitu kan. Sekarang itu dengan semakin majunya zaman, masalah ini sangat berkurang. Makanya di sekolah saya yang pertama ditekankan itu agama. Yang kedua itu bahasa. Iya. Zaman sekarang kalau kita nggak mengerti bahasa itu nggak bisa maju. Jadi di sekolah kita itu semua lulusannya minimal harus menguasai 2 bahasa asing.
Iya. Bukan bahasa Sunda sama Jawa ya. Yang utama itu bahasa Inggris. Iya. Yang kedua itu ada Jepang, ada Arab. Itu terserah pilihan mereka. Tapi yang wajibnya itu bahasa Inggris itu harus wajib. Nah, yang ketiga itu adalah keahlian. Nah, kebetulan salah satu sekolahnya itu kan SMK ya. Nah, keahlian ini apa? Keahlian ini ya tadi untuk menyelesaikan masalah saya. Itu ya. Di mana di sekolah saya itu semua siswanya itu memang kita juga di sekolah ini ada tagline, ada poin jaminan langsung kerja. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, dunia ISP itu, dunia IT itu sangat membutuhkan banyak lulusan-lulusan yang siap kerja. Nah, di sekolah ini karena saya sangat paham apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, itu saya berdiskusi dengan guru-guru, dengan kepala sekolah dan pengelola yayasan agar poin-poin apa saja nih yang harus dimasukin sehingga si siswa itu benar-benar menguasai ilmu yang seharusnya dia kuasai supaya dia bisa langsung kerja. Teorinya dikasih. Prakteknya gimana? Prakteknya seperti tadi saya sebutkan juga, di kita aja itu kita punya 12 lokasi, 12 kantor cabang. Jadi kalau mereka istilahnya PKL, itu kita langsung turunkan juga mereka di dunia kerja. Itu sebabnya jaminan langsung kerja, jaminan bisa kerja juga. Betul. Gitu. Jadi itu 3 poin, 3 pilar utama pendidikan di Guna Cipta. Nah, saya lihat juga nih, bagi pemirsa yang penasaran dengan SMP, SMA, SMK Guna Cipta ini ada di Jalan Parakan Muncang ya Pak ya? Parakan Muncang. Ini di Kecamatan Cimenggung, Kabupaten Sumedang. Boleh tuh ya, nanti dikepoin juga alamatnya di bawah juga ya. Nah, yang membedakan sekolah ini dengan sekolah lain apa sih Pak? Oke, jadi kalau akan datang ke sana gitu ya, boleh lah. itu lokasinya cukup dalam ya di pedalaman. Oke, tidak apa-apa. Di mana di sana itu kondisi warganya kebanyakan ya ini kebanyakan itu menengah ke bawah. Gitu. Oke. Tapi kita akan bentuk si Guna Cipta ini menjadi satu sekolah yang digitalisasi. Semua pola pembelajarannya, proses belajar mengajarnya, apalagi kan saya juga punya produk yang sekolah ya. Betul. Itu pasti diimplementasikan di sana. Gitu. Jadi dari dari cara proses belajar mengajarnya, fasilitas belajarnya itu masalah kebutuhannya kita fasilitasi semua. Sampai kalau siswa-siswanya yang ada di sekitaran 3 km sekolah tersebut itu kita fasilitasi internet juga ke rumahnya. Karena jadi tidak akan kedengar lagi masalah saya nggak punya kuota, dikasih sama sekolahnya. Itu satu poin yang sekolah lain nggak akan mungkin bisa memberikan itu. Kenapa nggak mungkin? Mereka nggak punya SIVO. Kalau Guna Cipta kan di belakangnya ada SIVO, di mana core bisnis kitanya di internet. Terus tadi fasilitasnya juga kita di zaman digital seperti ini, itu kita kejar perkembangan zamannya. Nah, mungkin tadi yang lupa Kang, untuk SMA, itu kita sekarang lagi menyiapkan satu studio untuk mereka praktek. Ya salah satunya seperti ini. Jadi kita ada semacam ekstrakurikuler buat mereka belajar podcast atau hal lain-lain sebagainya lah. Supaya apa? Kalau SMK kan tadi jelas dikasih keahliannya gitu. Sesuai dengan jurusannya TKJ, FVL itu sesuai. Nah, yang SMA itu kita kasih pembelajarannya di sana. Sehingga begitu lulus dari kita, mereka punya keahlian yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Betul, keren sekali ya. Salah satunya juga ada broadcast, podcast, itu cocok banget. Makanya nanti saya kalau udah jadi semuanya, saya ngundang channel buat ke sana ya. Bikin terima program kasih. bersama dengan SMA, dengan siswa-siswa SMA-nya. Betul sekali. Nah, salah satu bentuk digitalisasinya di sekolah ini katanya ada aplikasi WeClass ya Pak ya? Saya penasaran banget itu apa sih Pak? Sebetulnya itu yang seperti tadi saya sampaikan, itu satu aplikasi yang membantu guru agar lebih memudahkan proses belajar mengajarnya. Jadi
guru memberikan tugas, siswa mengerjakan tugas, itu semua ada di aplikasi sana. Dan di sana di aplikasi ini ada fitur hiburan juga, Kang. Jadi kalau edutainmentnya. Betul. Jadi kalau siswa udah pening nih belajar terus, dia bisa milih tombol edutainment di sana. Dia bisa nonton film, bisa mendengarkan musik, bisa baca-baca cerita apapun juga yang ada di konten kita. Gitu. Betul sekali, boleh ya. Terus ada satu poin lagi, Kang, di aplikasi kita, itu ada satu poin kemandirian. Oke. Itu poin kemandirian itu kalau siswa absen on time, mengerjakan tugas bagus, mengerjakan tugas-tugas tambahan dari sekolah, itu mereka dapat poin semua, kan. Oh, iya, sistem poinnya. Terus poinnya buat apa? Poinnya itu bisa diuangkan. Bisa diuangkan dan nanti dimasukkan ke e-wallet kita. Kita punya e-wallet namanya WePay. Betul. Jadi poin-poin tersebut dikumpulkan, diuangkan, masuk ke WePay. Terus ini buatnya berguna buat apa? Semua fasilitas sekolah, Kang, kantinnya, toko bukunya, itu semua pembayarannya itu menggunakan e-wallet kita. Betul. Jadi di sini poin kemandirian ini memang untuk mendidik siswanya supaya nggak sedikit-dikit minta. Kalau mereka pengen punya, mereka kerja dulu, kerjain tugas, ngapalin Quran, itu ada nilainya semua. Betul. Begitu tugas terkumpul, mereka mau makan siang, mau jajan, itu bisa oleh mereka sendiri. Dari itu poin itu ya. Aplikasi WeClass kita kan. Gitu. Kemudian saya juga pengen nanya nih Pak, karena ini kalau kita lihat lokasinya emang ada di dalam banget ya di daerah Kabupaten Sumedang ya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin di daerah sini juga ada beberapa mungkin siswanya kurang berpenghasilan atau ada keuangannya rendah seperti itu. Adakah bantuan Pak untuk mereka, Pak? Betul, Kang. Ini memang sekolah ini adalah salah satu program CSR-nya SIFO. Gitu ya. Jadi kita juga dari 100% target siswa kita, kita alokasikan setidaknya 25% itu ada program beasiswa. Nah, itu yang penting. Jadi ini kalau Akang punya kenalan yang tinggal di area sana, gitu ya, dan kebetulan tidak diberikan rezeki lebih, pengen sekolah, daftarin aja di sini. Itu fasilitasnya gratis buat siswa-siswa seperti itu. Betul. Karena ini benar-benar program CSR-nya dari SIFO. Jadi bisa dibayangin masyarakat yang kurang beruntung, anaknya dimasukkan ke sekolah sini, mereka mendapatkan fasilitas belajar yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang sekarang jadi favorit di Kota Bandung. Iya, jadi nanti kita bisa buktikan 2-3 tahun ke depan sekolah ini akan jadi seperti apa. Betul sekali. Nah itu dia ya pemirsa pengenalan sedikit soal SMP, SMA dan juga SMK Guna Cipta. Bagi pemirsa yang ada di daerah Kabupaten Sumedang boleh ya dikepoin gitu SMP, SMA dan juga SMK Guna Cipta. Nah, tidak terasa Pak, udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol ya soal SIFO dan juga sekolah tadi. Seru sekali, semoga bisa bermanfaat juga bagi pemirsa. Seperti itu ya. Nah, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Warawiri Seru bersama saya dan juga Pak Sony. Sebelumnya saya mengingatkan lagi untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menaati protokol kesehatan. Terima kasih, kita berjumpa lagi di Warawiri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. e-channel.